Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Tugas demonstrasi kontekstual modul 2-3. Tentang coaching untuk supervisi akademik. Oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur. Yaitu Hajah Nikmah, Rosihan, dan Baik Lina Apriliani. Dengan tujuan calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Praktik coaching kali ini menggunakan alur Tirta, di mana T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R adalah rencana aksi, TA adalah tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat akan melakukan coaching. Di mana pada coaching kali ini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri atas nama Baik Lina Apriliani SPD, tempat tugas SMPN 3 Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dan rekan saya Rosihan SPDI, tempat tugas di SDN 3 Korleko Selatan, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya saya atas nama Hajah Nikmah SPDI, tempat tugas TK Bustanul Atfal Aisyah Teros, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai praktik coaching kita pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada coaching putaran pertama yang akan kita lakukan pada kali ini, kesempatan kali ini, saya sendiri berperan sebagai pengamat atau observer, kemudian Pak Rosihan SPD berperan sebagai coach, dan Ibu Hajah Nimah berperan sebagai coach. Oke, baik Bapak Rosihan SPD. Di sini saya berperan sebagai pengamat dari coaching yang akan Bapak Ibu lakukan. Akan tetapi sebelumnya, saya ingin mendiskusikan dengan Bapak Ibu bahwa dalam melakukan praktik coaching, Bapak Ibu harus memenuhi beberapa rubrik penilaian yang akan saya diajarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah rubrik penilaian pada malam ini adalah Bapak Ibu harus melakukan coaching dengan mengikuti alur Tirta, sesuai dengan alur Tirta, di mana alur Tirta merupakan akronim dari T, tujuan. Tujuan dari coaching yang akan Bapak Ibu lakukan itu harus jelas ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah juga yang Bapak Ibu lakukan itu harus jelas, menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga menghasilkan sehingga mampu menggali kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, kunci harus mampu menggali kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh mampu menggali kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach sehingga dia mampu menjabarkan sendiri rencana-rencana aksi saja, apa saja yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini berisi komitmen Bapak Ibu terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Tanggung jawab juga berisi membantu Bapak Ibu untuk melakukan rencana tersebut. Oke, Bapak Ibu paham? Kemudian selanjutnya adalah selain itu yang
Dan akan saya nilai adalah prinsip kucing yang akan Bapak Ibu lakukan itu harus sesuai dengan prinsip kucing. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kucing. Di sini Bapak Ibu ya, saya akan menilai pertanyaan terhadap kucing, bagaimana memberikan pertanyaan terhadap kucing, kemudian saya juga akan menilai bagaimana seorang kucing itu memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kucing. Oke, paham Bapak Ibu? Paham. Oke, baik. Bapak Rosihan, sebagai coach, saya ingin bertanya beberapa hal terlebih dahulu ya Pak Rosihan. Yang pertama adalah dalam coaching yang akan Bapak lakukan ini, apa yang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yaitu kompetensi presence ya, atau kehadiran penuh, di mana nanti saya akan menghadirkan diri saya secara lahir dan batin dalam proses ini ya, artinya saya akan fokus di sini. Kemudian kompetensi berikutnya adalah kompetensi sebagai pendengar aktif dan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi-kompetensi yang akan saya hadirkan dalam proses coaching ini. Oke, berarti ada 3 kompetensi Pak ya? Iya. Di antara ketiga kompetensi ini secara spesifik ini Pak, yang mana yang ingin Bapak observasi? Secara spesifik dari ketiga kompetensi ini, maka saya akan lebih spesifik untuk diobservasi terhadap kompetensi pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak Guru. Indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Bapak lakukan dalam coaching ini apa Pak Guru? Sebagai indikator dari pencapaian dari proses coaching yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini adalah saya berusaha untuk bagaimana seorang coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri. Itu bentuk indikator yang akan saya capai. Oke, berarti Bapak ingin nanti kuncinya maksud saya ingin agar kuncinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, begitu Pak? Iya. Oke, baik, terima kasih Bapak Rosihan. Silahkan dilanjutkan coachingnya. Nanti setelah coachingnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Pak Guru ya. Ya, siap. Oke, baik, silakan dilanjutkan Pak Guru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, itu aja. Sila. Ya, gimana kabar dulu, Pak Rosihan? Alhamdulillah. Baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, baik juga Pak Rosihan. Tumben ya. Ya, tumben. Ada apa kira-kira ini, Bu? Oh iya, ada apa namanya sedikit masalah saya mau sharing sama Pak Rosihan. Tapi ada enggak waktunya untuk kita sharing? Insya Allah ada. Ya, waktu sangat luang sekali waktu itu. Silakan. Terima kasih sebelumnya Pak Rosihan ya, untuk sharing-sharingnya bisa menerima saya pada siang hari ini. Sama-sama, Bunda. Begini loh Pak Rosihan, saya mau apa namanya minta solusi atau pendapat dari Bapak. Saya kan
punya sedikit permasalahan. Di kelas saya ngajarnya itu di 3 kelas. Tapi saya lihat di antara 3 kelas itu ada satu kelas yang minat belajarnya itu apa kurang porsinya. Jadi itu sekali permasalahan saya ingin saya mau cepatkan ke Pak Rosihan. Oh, jadi Ibu ini ngajar di 3 kelas. Kemudian ada satu kelas yang minat belajarnya rendah, begitu Bunda? Ya. Kira-kira kelas berapa itu kalau boleh tahu? Kelas 2, Pak Guru. Kelas 2, begitu. Ibu ini mengkategorikan minat belajar anak itu rendah dilihat dari apanya dulu? Dari mana Ibu menilai sehingga Ibu bisa menyimpulkan kalau minat belajar anak itu rendah? Oh iya, dari Pak Guru, dari hasil setelah saya mengamati anak itu kurang semangat belajar, dari laporan guru-guru yang sudah mengajar di sana mengatakan pada kelas 2 itu ternyata sangat rendah sekali minat belajarnya. Jadi Ibu mengetahui itu dari hasil belajar anak, ya. Kemudian dari informasi rekan-rekan guru, begitu. Terus harapan Ibu dalam hal ini yang Ibu harapkan Ya, sebagai dari pertemuan kita ini juga apa? saya ingin solusi ini bisa kita atasi bersama lah Pak Rosihan dari permasalahan saya itu supaya minat belajar anak itu lebih meningkat lagi seperti kelas-kelas yang lain. Tujuannya Pak Rosihan. Jadi Ibu tujuannya bagaimana supaya bisa menemukan solusi dari permasalahan itu ya. Dan kalau boleh tahu minat belajar anak selama ini yang Ibu ampu di sekolah, kalau kita bisa kategorikan skala angka, kira-kira dalam posisi skala yang keberapa? 5 sampai 6 Pak Guru. Makanya tergantung bagus daripada putih ya. Sarapan Ini ya Pak Guru putih. untuk mencapai Kalau kita skala sepakat putih yang nggak berapa? apa. Bilang. Harapan saya maksimal Ini lah. ini kan udah ada. Pak Guru. Karena sebagai seorang guru kan ingin melihat semua kelasnya itu bisa lah mengikuti seperti kelas-kelas yang lain. Jadi Ibu berharap minat belajar anak ini bisa mencapai angka 90% ya, supaya hasilnya sampai maksimal. Jadi selama ini itu apa-apa yang Ibu pernah lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, sebagai seorang guru dulu Pak ya, saya merubah metode saya belajar. Terus saya buatkan media-media yang lebih menarik agar anak itu lebih fokus untuk Pak Guru. Tapi setelah saya melakukan dengan metode atau pembelajaran tersebut, di saat itu aja dan sebentar Pak fokusnya. Nanti jadi saya tambah bingung sama anak-anak di kelas 2 itu Pak Guru. Bila saya lakukan metodenya berubah, terus medianya sudah saya ubah sebenarnya mungkin tapi masih aja ada seperti itu. Itu Pak harus jadi permasalahan saya. Jadi di sini saya bisa konfirmasi selama ini kan langkah-langkah yang sudah dilakukan kan sudah membuat suasana belajar yang bagus, gitu, dengan memakai media-media pembelajaran yang menarik, tetapi hasilnya juga belum mencapai apa yang diharapkan. Biasanya dalam proses pembelajaran itu kebiasaan anak itu seperti apa? Itu Pak Guru ini kadang kalau apalagi di yang pelajaran saya itu saya ribut sekali. Malah ada yang teriak-teriak, tendang meja, keluar tanpa izin, katanya mau ke kantin, keluar masuk, tidak permisi. Kita lagi sedang mungkin lagi menerangkan atau menempel media, memberikan cerita kepada temannya. Malah keluar, dia
keluyuran, diam-diam dia tanpa dia minta izin. Itu yang Pak Guru. Itu yang selama ini terjadi ya selama proses pembelajaran. Benar Pak Guru. Dan kalau ibu menyaksikan atau menemukan proses seperti itu, kayak apa ya langkah itu, langkah yang Langkah saya sih kan karena media sudah saya rubah, metode sudah saya rubah. Rencananya sih sama konsul ke kepala sekolah, membawa permasalahan ini ke kepala sekolah. Setelah itu nanti misalnya kepala sekolah hasil saran dari kepala sekolah itu saya sampaikan kepada anak. Atau juga kalau sudah disampaikan nanti baru kami akan ke rekan-rekan guru yang lain yang menghadapi kendala seperti ini di kelas saya itu yang masuk dari gurunya di kelas 2 tersebut Pak Guru. Oh, jadi ibu ini rencananya akan menghubungi kepala sekolah untuk mengatasi permasalahan ibu ini ya. Kemudian ibu juga akan menemui rekan-rekan guru untuk melakukan kerjasama kolaborasi bagaimana mengatasi permasalahan dari yang ibu hadapi. Atau mungkin ada barangkali ada rencana yang lain yang akan ibu lakukan? Ya sih Pak Guru, memang kan media sudah berubah, metode sudah saya berubah, konsultasi kepala sekolah sudah, diskusi sama teman-teman sudah. Jadi rencananya sih kalau ada izin dari kepala sekolah tentunya sama teman-teman, saya mau mengundang wali murid untuk datang ke sekolah sekaligus dia melihat lingkungan sekolah tempat anaknya belajar. Supaya permasalahan yang kami hadapi itu sama-sama kami mengeluarkan solusi antara wali murid dan guru atau yang ada di lingkungan sekolah kami tersebut Pak Guru. Nah, jadi selain ibu akan mengungkapkan permasalahan ini ke kepala sekolah, ibu juga akan mengundang wali-wali murid ya, untuk merembukkan kembali bersama wali murid kira-kira solusi apa yang bisa ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk melakukan ini kira-kira rencana itu kapan? Rencana itu bisa berlaku? Ya sebelumnya Pak Guru, kami kan di sana kalau mengundang wali murid perlu sih seharusnya kita menggunakan surat. Tapi sebelumnya anak-anak kan kita suruh menyampaikan dulu bahwa nanti ibu atau bapak bisa datang sekolah. Nah, untuk rencana tersebut proses kan butuh juga Pak Guru yang nama surat undangan, itu butuh proses. Jadi yang kami minta nanti selambat-lambatnya hari Rabu lah Pak Guru. Jadi ibu akan mengadakan pertemuan di hari Rabu. Tapi kan sebelumnya itu juga harus membuat sebuah undangan secara tertulis. Ya sekalipun sebelum undangannya itu ibu juga akan mengundang wali murid secara lisan lewat anak-anak, gitu kan? Bisa juga lewat jeruk Pak Guru. Oh iya, lewat jeruk. Nah, untuk melakukan hal tindakan seperti ini, kira-kira ibu bisa lakukan sendiri atau bagaimana? Ya, tentunya Pak Guru dalam hal ini kan mengatasi wali murid satu kelas. Mungkin kalau ada rencana nanti Pak Guru semua kelas kayaknya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu perlu dia sharing. Tapi nanti dibagi jadwalnya mungkin Pak Guru. Misalnya hari Rabu untuk jadwal 1, 2, 3. Yang berikutnya untuk kelas yang tertinggi. Supaya benar-benar orang tua itu tahu permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh anaknya. Jangan sekedar dia begitu daftar masuk aja dia tahu anaknya keadaan di lingkungan sekolahnya. Nah, perlulah sekali-kali begini Pak Guru kita undang dengan cara seperti itu. Tentunya kami tidak bisa sendiri Pak Guru. Nanti di situ mungkin akan
di lingkungan kami di sekolah itu kami sediakan ada istilahnya aula, di situ kami untuk itu. Nah, misalnya kalau ada layar yang saya harus sampaikan bagaimana perbandingan antara anak yang kondusif dengan yang tidak kondusif. Jadi nanti mungkin dari apa yang disaksikan oleh wali murid disampaikan oleh sekolah atau guru yang ada di sekolah kami tersebut akan menambah solusi mungkin keterbukaan dari orang tua bersama guru yang ada di lingkup sekolah kami itu, Pak. Jadi wadahnya harus sediasi atau fasilitasi. Nah, Ibu akan melakukan ini kan dengan membuka baju, kemudian mempersiapkan aula tempatnya, ya tentunya semua ini kan Ibu tidak bisa kerja sendiri ya. Jadi Ibu pastinya mungkin akan membutuhkan orang lain dalam melanjutkan misalnya masih Ibu ya. Kira-kira siapa-siapa yang Ibu butuhkan untuk membantu Ibu dalam hal ini? Ya, yang paling utama adalah guru-guru kami yang ada di sana, Pak guru-guru, terus operator yang ada di sana nanti sebagai yang anukan kita di laptop seperti tadi itu ada layar yang harus dimainkan, terus nanti juga kepala sekolah tentunya harus ada di situ dan saya sebagai guru kelasnya juga harus ada di sana. Jadi itulah orang-orang yang kami butuhkan di sana. Oke, jadi Ibu akan minta bantuan kepada teman-teman guru, kemudian ke operator sekolah, dan juga kepada kepala sekolah juga pastinya Ibu ya. Nah, ini yang Ibu akan lakukan. Baik, Bunda, karena kita sudah bicara cukup lama ini, kira-kira dari pertemuan kita ini proses seperti ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari pertemuan kita dari awal sampai akhir ini? Sebelumnya Pak Guru ya saya ucapkan terima kasih sekali atas luangan waktunya Pak Guru menerima curhatan saya dari hasil coach dan coach yang kita laksanakan pada siang hari ini cukup luar biasa Pak Guru. Ada bayangan saya nanti ketika anak-anak kami di kelas 2 terutama yang menghadapi masalah seperti tadi, insya Allah akan kembali kondusif Pak Guru belajarnya, karena harapan saya kita Pak Guru dan guru semua harapan kita sama kepada anak ini, melihat anak kita belajar dengan tenang, nyaman, menyenangkan. Jadi itu adalah bayangan saya, jadi tidak perlu pikiran saya ketika sudah mendengarkan solusi dari Bapak. Itu sih Pak Guru ya. Terima kasih Pak Guru ya. Iya. Terima kasih kita hari ya. Jadi kesimpulannya Ibu sudah punya bayangan, dapat solusi dari permasalahan itu sendiri, dan melalui perbincangan seperti kita ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang kita alami. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Ya. Terima kasih juga Pak Guru ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak telah menerima curhatan saya dengan meluangkan waktunya yang cukup lama. Semoga ini bermanfaat bagi kelas kami ya, terutama di lingkungan sekolah kami Pak Guru. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak serta bersama keluarganya tetap sehat Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi praktik coaching kasus 3 telah kita dengarkan bersama, telah kita ikuti bersama, di mana Pak Roslan sebagai coach, kemudian Bu Hajat memang sebagai coaching. Dari praktik coaching yang telah dilakukan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa di dalam praktik coaching yang tadi tersebut terlihat kemitraan relasi yang sangat kuat, sehingga antara coach dengan coachee tidak ada tidak ada jeda ya, tidak ada rasa sungkan untuk saling
coaching yang akan dilakukan sudah terlihat dengan jelas, di mana coach menanyakan kepada kucing apa tujuan yang diinginkan dari praktik kucing tersebut. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalahnya. Di sini saya melihat coach menjadi pendengar yang sangat baik, mendengarkan dengan rasa, sehingga dengan mendengarkan sangat baik penuh tadi ya, kehadirannya juga sangat presence-nya, kehadiran penuhnya juga sangat dapat, sehingga dengan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan rasa tersebut menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi masalah apa saja yang dihadapi oleh kucing. Kemudian selanjutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi juga dipaparkan dengan jelas sekali. Tentunya rencana aksi ini digali dari pertanyaan berbobot yang dilakukan oleh coach. Kemudian rencana aksinya dipaparkan secara jelas oleh kucing. Dan terakhir adalah tanggung jawab. Di mana tanggung jawab ini adalah targetnya ya, kapan akan dilakukan oleh kucing, rencananya tersebut, berapa waktu yang akan dibutuhkan, kemudian siapa saja yang akan membantunya melaksanakan aksinya tersebut sudah terlihat dengan sangat jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian praktik kucing pada kasus 3 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat. Baiklah, mari kita langsung saja latihan coaching pada saat ini. Selamat mengikuti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Guru nih, bisa minta waktunya sebentar? Boleh, bisa, sangat bisa Bu Guru. Oh ya, terima kasih Bu Guru ya. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Oh iya. Ada apa nih Bu Guru? Sebenarnya sih Bu Guru saya ingin curhat lah. Gini, akhir-akhir ini saya mengalami gangguan dalam pembelajaran teknologi. Kenapa saya bilang begitu? Ada siswa saya nih Bu Guru namanya Akbar. Awalnya si Akbar anaknya rajin, hebat juga. Akan tetapi sekarang saya lihat Bu Guru kok sering sekali begitu ganggu dengannya. Kalau tidak ganggu ketemuannya dengan tangannya, kakinya, dia sekarang tuh sering menutup telinga Bu Guru ya. Kalau ada temannya berdoa, ada temannya teguh-teguh seperti itu, dia menutup telinga bilang bising, bising, bising. Nah seperti itu, otomatis kita sebagai guru kan ya merasa pembelajaran kita agak sedikit terganggu. Begitu juga dengan temannya. Oh, ya begitu. Jadi dari permasalahan yang Ibu alami itu apa yang bisa saya bantu Bu Guru? Saya ingin menemukan solusi titahnya Akbar yang seperti itu. Jadi tujuan pertemuan kita pada siang hari ini apa Bu Guru? Yang pertama tujuan bagi saya, kemudian tujuan saya menjadi ibu itu yang pertama saya ingin lega, ingin berbagi biar ada yang cerita. Kemudian yang kedua ingin pembelajaran saya tidak seperti itu, tidak ada gangguan lagi. Dengan coaching ini saya berharap sikapnya Akbar itu bisa berubahlah agar pembelajaran yang saya lakukan itu bisa kondusif seperti biasa. Itu Bu Guru ya. Jadi permasalahan Ibu tadi itu ada seorang muridnya bernama Akbar suka mengganggu dengannya. Ya. Jadi kira-kira kapan dia mulai Akbar itu suka mengganggunya? Sekitar 1 minggu lebih lah, kurang lebih 2 minggu lah. Ya. Nah, jadi sebelumnya Akbar itu tidak seperti itu Bu Guru. Tidak, anaknya malah diam kalau ada pelajaran, dia ikuti sudah sesuai dengan Iya. Dari hasil pengamatan Ibu Guru, Akbar suka begitu ya. Apakah ada teman-teman tertentu yang dia ganggu saat pembelajarannya? Kalau yang saya lihat dulu ya, Akbar itu ya milik siapapun
kamu marah nggak? Dia jawab marah seperti itu. Terus saya tanya lagi, kamu mau nggak melakukan seperti ini lagi kalau kamu marah? Nggak mau. Begitu. Pas terakhir dia berjanji kan ya, saya pegang janjinya dan ternyata masih diulangi lagi. Saya pikir si Akbar akan akan menahan janjinya, ternyata belum juga. Jadi melihat upaya ibu guru yang ibu lakukan terhadap Akbar mendekatinya, dan tapi seperti agak sulit ibu guru ya, lagi dia mengulang ulahnya tersebut si Akbar. Kira-kira untuk supaya si Akbar itu kembali normal, karena ini Akbar tidak terbiasa dari semester sebelumnya atau dari tahun sebelumnya, upaya apa yang kira-kira lakukan supaya Akbar kembali normal, belajar seperti biasa, tidak mengalami? Saya yang ingin saya lakukan diskusi dulu sih ya dengan teman-teman, terutama teman mengajar di kelas saya. Kemudian yang kalau memang itu tidak bisa, saya akan konsultasi kepala sekolah. Ya, saya akan minta pendapat beliau, karena kepala sekolah kan orang yang senior. Kira-kira apa nih solusi yang bisa dia beri? Mungkin itu bisa sebagai solusi dari permasalahan saya. Karena mengingat mungkin ibu guru waktu kepala sekolah memberikan solusi kurang diambil sama Akbar, kurang berdiskusi sama kurang direspon sama Akbar, sama teman-teman juga hasil diskusinya kurang direspon sama Akbar. Untuk mengambil atau memberikan supaya Akbar itu lebih kembali lagi normal belajar seperti biasa, apa sih yang ibu guru melakukan supaya kembali lagi si Akbar itu belajar seperti biasa? Seandainya langkah-langkah yang sudah saya rencanakan ini tidak bisa, begitu ya mau tidak mau saya harus menunggu orang tuanya ya. Karena biar gimana pun siswa itu kan cuma sebentar berada di sekolah. Yang temannya yang lebih lama itu otomatis di rumahnya ya bersama orang tuanya. Saya akan saya akan mengajak orang tuanya bekerja sama, menceritakan perubahan sikap dari Akbar ini, kemudian mencoba untuk mencari solusi. Misalnya kan ibu guru rencananya mau ke Makassar, ya sebaiknya ibu guru kalau ada waktu misalnya ibu guru waktu kan ada waktu istirahat sepulang anak sekolah, bisa kayaknya ibu guru panggil wali muridnya untuk datang membahas permasalahan anak tersebut, suruh datang ke sekolah. Kalau memanggil mungkin tidak bisa, mungkin nanti saya yang akan datang langsung karena keadaan orang tuanya setahu saya sekarang sedang kelas, jadinya saya yang akan. Kalau begitu Bu Guru, rencananya Ibu Guru itu kapan bisa dilaksanakan untuk berkunjung ke rumahnya Akbar? Sekarang kan hari Sabtu ya, otomatis kalau hari sekolah saya tidak bisa. Nanti saja hari Minggu rencana saya ya lebih leluasa lah. Waktu juga lebih banyak kan kalau hari Iya. Oke deh Ibu Guru, kalau begitu semoga hasil dari kunjungannya ke Akbar itu membawa kebaikan untuk terutama di kelasnya, antara teman di sekolahnya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, supaya Akbar itu kembali mengikuti pelajaran dengan baik, tidak mengganggu temannya, tidak suka teriak bising-bising. Karena Ibu Guru tunggu apa hasil dari kunjungan Ibu Guru ke wali murid. Ya, terima kasih ya Bu Guru atas waktunya sudah mendengarkan curhatan saya terkait masalah ini. Terima kasih juga Ibu Guru, mudah-mudahan hasilnya akan membawa kebaikan ya Ibu Guru. Ya, sama-sama Ibu Guru, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Amin.
Terima kasih. Itu tadi sudah berlangsung praktik coaching dengan alur tirta, dan alhamdulillah menurut pengamatan saya ini sudah berjalan dengan bagus dengan memakai alur tirta, di mana tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi masalahnya juga, kemudian rencana aksi, rencana yang mau dilakukan, kemudian aksi nyatanya juga sudah jelas, dan bisa kita simpulkan bahwa praktik coaching sesi ini sudah sukses. Terima kasih. Hari ini akan kita mulai praktik coaching dengan permasalahan dengan kasus yang kedua, ya sementara yang sebagai coach Ibu Baik Lina Apriani, yang sebagai coach adalah Bapak Rosihan Anwar. Waktunya kami persilahkan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Guru, Ya, tugas sekali Pak Guru. iya ini lah. Sama silaturahmi udah. Oh iya, mari silakan Pak Guru. Tapi ada waktu itu ini. Oh ada. Saya mau curhat. Tapi betul itu ada waktu ini. Betul, tidak apa-apa silakan. Ada apa nih Pak Guru kalau boleh tahu? Sebenarnya saya mau bercerita permasalahan saya. Kan saya ini kan dulu yang memegang atau mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Tetapi saya melihat masalah yang saya hadapi dan sebagai guru pendidikan agama ini, minat belajar anak rendah sekali terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam ini. Itu sih masalah. Oh, berarti Pak Guru nih sedang mengalami masalah di pembelajaran ya. Minat dari siswa terhadap pendidikan agama Islam itu rendah. Begitu Pak Guru. Jadi apa nih yang diharapkan atau diharapkan dari pertemuan kita kali ini? Saya sih berharap setelah pertemuan ini paling tidak saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, bagaimana anak itu bergemar, bergairah, dan semangat untuk belajar pendidikan agama Islam seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya. Itu saya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Guru, kapan nih siswanya mulai seperti itu? Kalau mulainya sih saya rasa dari dulu ini. Padahal kan kalau kita lihat pendidikan agama Islam itu tidak sulit-sulit amat, budaya Ya. ya dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Tetapi herannya saya, minat anak ternyata kurang sekali terhadap pendidikan agama Islam itu. Kalau kita bandingkan dengan minat belajarnya terhadap pendidikan jasmani dan kesehatan misalnya, ya, sangat senang sekali anak-anak belajar tentang olahraga. Tetapi pendidikan agama Islam itu ya minat belajarnya itu terus. Ya. Oh, jadi begitu. Menurut yang Pak Guru lihat nih, apa nih penyebabnya kira-kira? Kalau menurut pengamatan saya sih selama ini mungkin ya penyebabnya mungkin metode belajarnya mungkin, atau kemungkinan materinya yang hanya itu saja kita berulang-ulang mungkin. Ya, tetapi yang jelas selama ini mungkin ya, penyebab yang paling konkret mungkin menurut saya metode penyampaian pendidikan agama Islam yang terlalu monoton mungkin. Jadi saat minat siswa nih Pak Guru kan sudah minatnya sudah lemah untuk belajar. Apa yang mereka kerjakan Pak Guru? Otomatis untuk giat belajar itu kan sudah tidak ada minat lagi ya. Apa yang mereka kerjakan selama proses pembelajarannya? Minat belajar itu
saya katakan mulai masih rendah karena saya lihat anak-anak itu di saat proses pembelajaran dulu ya, ada saja mereka itu masing-masing punya kesibukan. Ya. Ada yang sibuk dengan diri sendiri, kegiatan dirinya sendiri. Kemudian ada yang sibuk dengan menggambar, ada yang sibuk dengan bermain permainannya, ada yang sibuk dengan mengganggu temannya, macam-macam jenis kesibukan. Ya, itu yang saya lihat. Otomatis ya Pak Bu, dari satu kelas itu Pak Bu ya kan tidak mungkin nih semuanya minatnya kurang ya, kira-kira berapa persen nih yang minatnya itu kurang Pak Bu menurutnya? Kalau kita presentasikan yang selama ini yang saya bisa amati ya sekitar 70%. Berarti yang 30% ini Pak Guru apa yang mereka kerjakan dan bagaimana tanggapan mereka terhadap perilaku temannya yang seperti itu? Nah, ini yang masih belum bisa saya atasi yang 30% ini karena kelihatan sekali mereka tidak memperhatikan proses masing-masing itu tidak kesibukan sendiri. Nilainya juga akan begitu. Mohon maaf bentar, yang 70%-nya yang minat belajarnya tinggi atau yang rendah Pak Guru? Yang 70% termasuk yang minat belajarnya tinggi. Oh berarti yang 30% yang itu rendah. kemudian Pak Guru nih, tadi kan ada beberapa apa namanya, tadi kan ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan karena minat belajarnya tersebut yang kurang ya, mereka ada yang bermain dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut Pak Guru, ada nggak yang sudah Pak Guru lakukan? Kalau memang ada apa? Yang pernah saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini ya termasuk membentuk kelompok diskusi dalam proses pembelajaran. Tetapi kayaknya itu juga belum maksimal. Ya. Kadang-kadang kalau kita buat kelompok diskusi, misalnya mana yang sudah terbiasa untuk melakukan tugas itu saja. Anak yang termasuk dalam 30% ini masih saja seperti itu, karena disibukkan dengan permainan, disibukkan dengan kesibukannya masing-masing. Itu. Kira-kira nih Pak Guru ya, tadi kan hal itu sudah dicoba mengelompokkan ke dalam kelompok untuk diskusi ya, tapi belum berhasil. Selain itu ada nggak yang ingin Pak Guru lakukan? Pernah juga saya menerapkan metode pembelajaran dengan memakai kartu. Ya. Pernah saya lakukan memakai kartu. Tetapi itu juga belum bisa maksimal. Ya, kadang-kadang anak yang gilirannya mengambil kartu membawa ke depan itu memang fokus terhadap pembelajaran. Tetapi yang sudah setelahnya itu dia kembali lagi tidak memperhatikan dia berulang. Ya, kan sudah beberapa langkah sudah Bapak lakukan ya. Kira-kira nih yang paling menurutnya paling bagus apa kira-kira langkah terakhir yang akan Bapak lakukan? Rencana yang saya akan lakukan sih saya coba menerapkan metode pembelajaran dengan berbasis IT. Dan ini yang perlu saya coba. Ya. Seperti apa tuh Bapak? Supaya saya itu kan nanti saya akan mungkin sesuai minat belajar anak, kita akan coba mungkin ada yang suka belajar dengan cara menonton, ada yang minat belajarnya dengan cara mendengar cerita, atau bahkan mungkin ada yang suka langsung praktik. Oh, berarti menyesuaikan jaringan gaya belajar menggunakan IT seperti itu Pak. Cara yang saya lakukan dengan memanfaatkan IT, memakai laptop, kemudian proyektor dengan menampilkan video maupun aksi-aksi yang kira-kira mampu
sih secepatnya Bunda, dalam waktu yang dekat. Kalau sekarang ya mudah-mudahan bisa bisa terlaksana besok hari Senin setelah kita masuk sekolah. Semoga semuanya lancar Pak ya. Iya, Jangan iya. lupa nanti kabarin ya Pak ya Siap, gimana siap. hasilnya. Saya Siap. juga ingin tahu nih gimana perkembangannya nanti. Ya, siap. Insya Allah nanti setelah itu, setelah saya mulai lakukan, saya akan kabarkan ke Ibu bagaimana hasil dan tidak lanjut dari rencana yang saya lakukan. Jadi ini saya ingin terakhir kali nih Pak. Sebetulnya apa sih yang didapatkan dari coaching kita hari ini? Alhamdulillah Bunda, setelah kita berbincang-bincang melalui proses coaching ini, ternyata saya bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan saya sendiri. Ya, mudah-mudahan saya akan merubah metode pembelajaran saya tentang pendidikan agama Islam dari metode yang monoton, dari berceramah hanya berkisar ke metode berdiskusi menuju metode yang berbasis IT dengan memanfaatkan IT yang ada, laptop, proyektor, dengan menampilkan video-video pembelajaran yang menarik. Dan itu akan saya lakukan insya Allah dalam jangka waktu dekat. Mudah-mudahan saya bisa laksanakan besok hari Senin setelah masuk sekolah. Oke, baik. Semoga semuanya lancar Pak ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Cuman itu sih untuk sementara. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, antara coach dan coaching, saya lihat dari hasil pengamatan saya sangat luar biasa. Sementara yang sebagai coach yaitu Ibu Baidina Apriliani mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memancing dari coach tersebut. Dan sebagai coach adalah Pak Rosihan Anwar. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach dengan sangat terbuka dan sepertinya kelihatan mitra antara coach dan coach ini sangat luar biasa, sehingga masalah yang dihadapi oleh coach Pak Rosihan Anwar bisa mengambil solusi yang bisa diterima oleh Pak Rosihan. Dan sesuai dengan alur yang kita inginkan pada diskusi atau praktik coach dan coach ini sudah memenuhi 4 kriteria yang seperti yang diharapkan di Tirta, yaitu saat penyampaian tujuannya sudah jelas, apa yang disampaikan oleh Pak Rosihan, identifikasi masalahnya yang sudah jelas diterima oleh coach, dan rencananya juga apa yang mau akan disampaikan oleh Pak Rosihan sudah bisa diterima, dan aksi nyatanya juga sudah alhamdulillah luar biasa yang akan mau dilakukan oleh Pak Rosihan Anwar setelah mengadakan coaching dari Ibu Apriliani dari Baidina Apriliani pada siang yang hari ini. Itulah mungkin kesimpulan saya pada sesi berikutnya, dan kepada coach dan coach kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, demikian tadi coaching yang telah kami lakukan. Semoga coaching ini menjadikan kami lebih baik lagi untuk terus belajar dan terus belajar lagi untuk menyempurnakan setiap kekurangan kami dan untuk menutup pertemuan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.